Lagi dan lagi, pemerintah Indonesia berencana menaikkan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan juga solar. Yaitu kemarin isunya disampaikan sama Luhut lagi. Jadi memang kadang apa yang disampaikan Luhut ini A1. Artinya biasanya sih terjadi. Biasanya terjadi. Karena berarti pemerintah ini sudah siap lagi ya? Sepertinya. Menghadapi demo-demo mahasiswa. Ya mungkin. Karena memang isu ini kembali bergulir, Ted. Kembali menaikkan harga BBM bersubsidi, terutama tadi yang kau sebut Pertalite dan solar, ya kan. Dan isunya Pertalite kan mau naik sampai 10.000. Ini statement, sebelum kita lanjut nih, ini statement disampaikan kapan, Mas? Ini disampaikan waktu Pak Luhut, Menko Marves memberikan kuliah umum di Universitas Sultan Hasanuddin Makassar itu tanggal 21 Jumat. Itu jadi katanya pekan depan. Berarti minggu ini katanya mau ada upaya untuk mengurangi anggaran APBN untuk subsidi BBM terutama di Pertalite dan solar. Makanya harga di pasaran nanti Pertalite dan ini akan naik gitu. Akan naik. Sama lah kayak Pertamax sebelumnya ya. Iya. Dari 9.000 jadi 12.000-an. 12.000-an. Nah, sekarang dari Pertalite isunya ini dari 7.600 ke 10.000. Ya, biar pas ke 10.000. Tapi gini Mas, bukan pemerintah namanya kalau tidak punya alasan. Jadi kalau versi pemerintah, mereka mengatakan bahwa harga rata-rata BBM Indonesia itu masih relatif murah di antara negara-negara ASEAN. Iya. Misalnya, coba kita sebut satu-satu lah ya. Oke. Misalnya Singapura itu harganya Rp29.215 kalau dirupiahkan. Ya, wajar. Dia nggak punya karena dia kan beli aja, nggak punya tambang minyak, kilang minyak nggak kayak Indonesia lah. Sumur minyak nggak punya. Laos 25.000 sekian. Oke. Filipina 19.000 sekian. Kamboja 19.000 sekian juga. Thailand 18.000 Khopkun Khap 18.787 rupiah. Yang keenam Myanmar. Nah, ketujuh Indonesia 17.000 rata-ratanya nih ya 17.433 rupiah. Oke. Kemudian Vietnam dengan 16.000 dan yang terakhir adalah sahabat terdekat kita Malaysia. Betul. Dengan harga rata-rata Rp6.842 Mas. Artinya Malaysia 6.842. Paling rendah ya paling rendah senegara ASEAN. Jadi 6.500. Memang dia punya ini sih, perusahaan minyak juga. Minyak pengeborannya itu Petronas. Sudah mendunia ya. Petronas. Ada juga di Indonesia SPBU Petronas ya. Sudah ada juga? Ada kalau nggak salah. Wah, ekspansi. Nah, terus kemudian pokoknya Petronas ini perusahaan minyak negara Malaysia kan gitu. Ada, mereka punya. Dan Indonesia juga punya. Tapi perbedaan dari harga itu jauh sekali, 6.000 sama 17.000. 11.000 selisihnya. 11.000 selisihnya rata-ratanya. Jadi kira-kira kita mungkin kalau beli Pertalite di Malaysia sekitar 5.000-an ya kan? Iya. Di Indonesia yang sama-sama juga punya kilang minyak, punya Pertamina kita, tapi harganya 7.600. Ini mau dinaikin lagi gitu loh. Ini yang salah sistem atau orangnya? Nah, ini nggak tahu kita. Karena kalau menurut Luhut dari apa yang dia sampaikan tadi betul, bukan pemerintah namanya kalau dia nggak punya alasan. Iya. Bahwa kemudian subsidi yang dilakukan oleh pemerintah ini membebani APBN.
begitu. Sudah mencapai 502,4 triliun untuk mengcover subsidi BBM ini, Mas. Gimana nih kira-kira nih? Ya itu kan gini, kalau kita bicara soal subsidi, ini kan ngikutin fluktuatif harga dari minyak dunia. Kenapa? Karena kita memang impor kan? Betul, Kita sebagian. Iya, oke lah. Sebagian besar. Sebagian besar. Setengahnya, Ted. Setengahnya. Kenapa? Karena memang konsumsi Indonesia ya per hari itu 1,4 sampai 1,5 juta per barel per hari. per hari. Dan kita produksinya, produksi nasional kita itu sekitar 700-an, 700.000 barel. Setengahnya, benar-benar setengahnya. Setengahnya. Artinya memang kita harus impor gitu, harus beli. Nah, beli ini harganya ini fluktuatif gitu. Kita menyesuaikan dengan harga pasar dunia gitu kan. Sedangkan kita menganggarkannya berapa? Kalau kemarin anggaran untuk untuk subsidinya itu dianggarkan untuk belinya itu ya di kisaran harga minyaknya itu sekitar 60.000 ya. 60.000. 63 dolar. Ya, untuk harganya ya. Tapi ternyata hari ini harga minyak dunia itu sampai sekitar 100. Ya, 100 dolar per barel gitu loh. Setidaknya lebih 40% lah. Setidaknya sudah turun dari bulan Maret lah. Iya, bulan Maret 130 sampai 130 dolar per barel gitu loh. Sekarang tapi udah turun sampai rata-rata 100 dolar per barel. Tapi anggaran untuk Indonesia untuk subsidi itu ternyata dianggarkan kisaran 60-an sekian dolar. Artinya kita ada 40 sekian barel yang tidak diduga. Iya betul. Iya, nggak diduga. Ini mesti ditanggung siapa nih? Ditanggung siapa? Akhirnya pemerintah mensubsidi itu. Lagi dari APBN yang mau nggak mau. APBN. Makanya solusinya adalah sabut subsidinya gitu. Ngurangin biaya APBN untuk subsidinya sehingga harga pertalite-nya jadi naik tadi. Iya. 10.000. Tapi 10.000 itu masih dikatakan masih lebih rendah di bawah nilai keekonomian pertalite. Iya. Karena hari ini nilai keekonomian pertalite itu masih 11.000. Iya, kisaran 11.000 dengan dengan harga rata-rata minyak dunia 100 dolar per barel, terus kemudian rupiah kita sekitar 14.300-an kan gitu. Yeah. Nah, ini nilai keekonomiannya sekitar 11.000. Dan kalau ini disubsidi masih dengan harga 7.600, kita untuk pertalite aja negara habis sekitar 116 triliunan. Ya. Itu baru pertalite. Belum solarnya. Belum solarnya, belum yang lainnya. Artinya memang kalau kata pemerintah ini membebani sekali gitu loh. Iya. Membebani APBN. Bayangkan ini 500 triliun. Sedangkan APBN 2022 itu kalau nggak salah sekitar 1.800 triliun. 1.800. Belum lagi untuk nanti 2023. Nah, parahnya kan kalau semisal isu ini memang betul ya, negara memang lagi-lagi akan mencabut atau mengurangi subsidi untuk BBM, terus kemudian harga BBM akan naik. Ini kalau kata Jokowi tadi, kemarin kemarin bahwa ini responnya ya. Respon Jokowi ya. Ternyata setelah dia mengenal Luhut, Pak Jokowi nggak serta-merta oke, naik. Ternyata merespon bahwa nanti dihitung-hitung dulu. Apa dampaknya gitu. Iya betul. Apa dampaknya bagi masyarakat? Mempengaruhi daya beli masyarakat nggak di tengah kondisi inflasi juga. Gitu. Karena kan masyarakat juga belum pulih betul setelah pandemi Covid. Covid masih ada ini. Dan ini belum pulih betul. Apalagi ini menjelang G20 ya kan? Iya, menjelang G20. Emangnya pemerintah menginginkan situasi negara tidak kondusif dengan banyaknya. Wah, ngancem ini. Waduh, enggak. Ini kan kita berkaca di sebelumnya. Iya. Bulan April kan aksi demonstrasi mahasiswa besar-besaran di seluruh Indonesia untuk kenaikan harga Pertamax. Gimana Pertalite kan gitu. Sekarang yang harga segini aja udah susah nih aksesnya ya. Betul. Langka, terus kemudian Pertalite habis.
Ya, sedang dalam pengiriman. harus ngantri panjang kan Terpaksa gitu. kita pakai Pertamax. Ya, mahal juga kan 12.000. Iya. Terus harus pakai Pertamina, banyak aturannya. Iya. Ini apalagi kalau nanti ini masyarakat sudah mulai bereaksi ya terkait itu, terutama teman-teman mahasiswa yang sudah mulai bereaksi. Apalagi nanti kalau isu betul ini akan naik 10.000, memang disinyalir tadi kalau kata Teddy ini akan memicu gerakan. Iya, masuk gerakan akar rumput. Akar rumput mahasiswa masyarakat menjelang G20. Sedangkan G20 pengennya kita kan yang damai-damai aja. Iya. Wajah Indonesia. Wajah Indonesia terpampang di sana. Iya. Gimana nih menurut Mas? Langkah pemerintah untuk menaikkan harga BBM tepat atau enggak? Iya, kita diskusikan dong. Ah.